Yo, welcome back. Balik lagi dengerin cerita dan ocehan Mimin, tentunya dalam lingkup pergadgetan. Disclaimer dulu, kalau di video ini bukan mau bahas spesifikasi HP secara detail, bukan. Sekedar sharing cerita pengalaman aja. Selama memakai HP ini, dipakai buat daily enaknya apa aja? Selain karena HP ini terkenal akan ketebalannya yang tipis. Ketebalan yang tipis. Maksudnya ketipisannya yang tipis. Pokoknya slim design, kurus, tipis dan ringan. Dimana HP-HP zaman sekarang ukurannya edan, pada bongsor, gendut, gede, tebel, berat pula. Eksistensi HP slim, ringan dan mungil makin mendekati kepunahan. Salah satunya ya HP ini yang sebenarnya bukan HP baru. Soalnya dia ini dirilis 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, di 2021. Lumayan booming pada waktu itu, daya jual bodi yang tipis ternyata bisa juga meramaikan pasar. Meski banyak yang bilang justru HP begini mah cocoknya buat cewek karena desainnya ke arah lucu dan imut-imut sih, terutama yang warna peach dan blue. Untuk harga baru udah nggak ada lagi, sekarang sisa harga bekas yang rata-rata pada jual di 2,6 sampai 2,8 juta tergantung kondisi unitnya. Sedangkan untuk harga awal launching dulu, dia di kisaran 3,8 sampai 4 juta kalau nggak salah. Jadi turunnya hampir 50% lah. Lumayan buat yang lagi cari-cari HP dengan bodi tipis dan ringan. Di sektor utama yang jadi nilai jual si HP ini, build quality-nya mantap, nggak kerasa murahan. Feel-nya mewah karena back bodinya udah glass. Tapi nggak tahu ya ini Gorilla Glass atau apaan. Atau cuma glass biasa. Ya meski frame di pinggirnya masih plastik. Overall, kalau pegang HP ini tuh berasa kayak pegang mainan gara-gara bobot cuma 157 gram. Enteng banget. Kayak HP-HPan. Padahal HP beneran ini. Yang berasa murahan itu cuma di tombol-tombolnya aja kalau diklik. Tuh, suara dan aura plastiknya langsung muncul menunjukkan jati diri. Kalau desain gimana? Menurut penilaian pribadi sih oke lah. Di area kameranya nggak pasaran, masih bisa dikenali bahwa ini adalah Mi 11 Lite. Kalau punya HP desain beda dari kebanyakan tuh rasanya kayak bangga aja gitu. Pindah ke bagian depan yang biasanya paling sering diliatin tiap hari. Dipakai daily buat scroll sosmed, liatin foto-foto yang bening dan mulus-mulus, atau sekedar nonton video. Enak banget, mulus dan kinclong gara-gara udah 90 Hz plus AMOLED. Kalau dipakai di luar ruangan, brightness-nya cukup nggak? Dipakai siang-siang di bawah terik sinar matahari masih mampu. Asal kecerahan sekitar 80% minimal. Di bawah itu rasanya agak kurang. Jadi perlu diingat, karena ini AMOLED, nggak bisa terus-terusan full brightness di 100%. Khawatirnya kenapa-kenapa. Entah shadow atau apalah. AMOLED harus dimanja-manja. Selain itu, yang bikin agak kesel, lumayan susah nyariin tempered glass-nya yang benar-benar pas dan presisi. Agak heran, entah kenapa bisa susah gitu ya. Padahal Realme 10 yang juga kamera tompelnya di samping kiri, ada. Dan itu banyak yang presisi. Entah mungkin cuma di daerahku aja kali ya. Salah satu dari beberapa kelebihan yang dimiliki HP ini, dual speakernya mantap. Nyaring iya, bass empuk juga kerasa. Bahkan dipakai musikan volume di atas 80%. Biasanya kan kebanyakan HP pada cempreng dan kualitasnya menurun. Sempet kuaduin sama HP-HP ku yang lain di range yang sama. Nah, dia ini meski volume full, ya penurunan kualitas sih ada, tapi nggak sampai pecah. Hal yang penting banget kalau dipakai jepret-jepret harian atau untuk jepret-jepret yang agak serius gimana? Well, hasilnya masih enak dilihat, meski umurnya udah 2 tahun yang lalu. Nggak bakal minder dah sama HP-HP keluaran terbaru.
Jadi ini kalau di 1080 30 fps, tapi video stabilizer belum diaktifkan. Jadi, tapi di viewfinder emang sestabil itu ya, padahal masih belum aktif stabilizernya. HDR juga bagus, barusan udah dihadapin ke matahari. Tapi ini nggak tahu ya, penangkapan mikrofon, penangkapan suaranya gimana ya. Kalau misalnya di ultrawide, gimana ya? Nggak bisa ultrawide ya, udah kepencet ultrawide-nya nih. Padahal ada fiturnya, tapi dia nggak bisa ya. Cuma bisa zoom in. Jadi untuk ultrawide sepertinya harus matiin dulu. Oke, jadi ini ultrawide-nya sedikit menurun lah kualitasnya. Jadi gelap banget di situ, jadi hitam. Tapi ini masih tetap aja stabilizernya belum diaktifkan. Habis ini kita coba stabilizer aktif. Oke, jadi ini ketika stabilizer aktif, kayaknya nggak ada bedanya ya, sama aja seperti tadi sebelum stabilizernya aktif. Beda di apanya ya? Mungkin kalau sambil lari bakal kelihatan bedanya. Kondisi sambil lari tanpa alat bantuan apapun di viewfinder stabil banget sih. Kayaknya cuma ada jitternya aja. Oke, jadi ini 1080 30 fps. Kalau malam hari jadinya seperti ini, dengan kondisi yang masih lumayan banyak cahaya. Kalau dihadapin ke flare, maksudnya kalau dihadapin ke cahaya sinar, masih ada flare dikit-dikit, titik-titik, tapi nggak separah merek sebelah. Tuh, ada juga flare. Dan lagi berisik banget, entah ke-record semua, ketangkap semua nggak suaranya, seberisik apa kira-kira. Ini soalnya berisik banget ya. Lalu lalang mobil-mobil. Ini posisi di mana? Silakan kalian tebak sendiri. Yang orang Malang pasti ngerti lah. Pindah ke sektor yang bisa dibilang ini bagian kelemahannya, baterai. Kenapa? Boros? Bukan. Terus apa? Kurang awet? Nah, iya. Tapi kan ini emang dirancang buat desainnya yang slim dan bobot yang ringan. Jadi wajar aja kalau baterai jadi korban. Cuma yang jadi masalah bukan itu sih. Di HP ku si baterai ini kayaknya agak bocor gitu ya. Soalnya dari 100% turun ke 70-an persen itu copet banget. Nah, dari 70% itu baru deh normal turunnya. Jadi dengan kondisi baterai yang seperti itu, ku pakai dari pagi buka tutup dan scroll sosmed, sesekali jepret sana sini, bahkan main game juga tipis-tipis. Itu siang udah keok. Dengan charger 33 watt, ku cas dari 20% sampai 100 itu agak lama. Lagi-lagi mungkin ini cuma deviceku aja kali ya, dengan kondisi kesehatan baterai yang rombeng begini. Itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 29 menit. Dulunya sih sekitar sejam lebih dikit udah penuh. Kalau punya kalian gimana? Apa juga ngalamin baterai kesehatannya turun meski pemakaian medium? Padahal nggak dipakai berat-berat banget. Sekedar poin tambahan aja, untuk Android versionnya saat ini dia udah di 13. Dengan starting point pada saat awal launching dulu, dia di Android 11. Jadi entah nggak tahu apa masih ada update major lagi, atau Android 13 ini udah mentok. Fingerprintnya gimana? Jelas sat-set. Speed cepat, akurasi mantap. Tidak ada keluhan di sektor ini. Tiap buka tutup HP-nya lancar jaya. Sebenarnya keluhannya minim, cuma di baterai aja. Dan itu kelemahan yang emang wajar ada di HP dengan bodi tipis dan ringan. Jadi nggak bisa dikatakan kelemahan juga. Lebih tepatnya efek samping kali ya. Ya, cuma berharap semoga teknologi kedepannya ada HP body slim tapi baterai awet. Nah tuh,
Emang tipikal konsumen yang julid begini nih, banyak maunya. Tapi yang nggak apa-apa lah, asal dibeli. Jangan request doang, beli kagak. Sekian episode kali ini, see you next video, bye-bye.